Sahabat muslimah, tahu dak ge apa makna desa sadar kerukunan? Desa sadar kerukunan tuh adalah kriteria desa yang bakal diberi kayak sebuah desa yang masyarakat punya agama bermacam-macam dari semua agama yang ada di Indonesia. Dan Desa Baru, Kecamatan Manggar, Bangka Belitung jadi salah satu desa yang inde-inde bakal dapat kriteria desa sadar kerukunan nih. Pencanangan nih dikatakan sebagai langkah awal dalam upaya untuk ngebangun kayak nguatkan kerukunan di tengah masyarakat yang bermacam-macam agama. Lo kali ngadep Pilkada serentak 2024 nih. Cuman nih yuk kira-kira tanggapan warga tentang nih. Yuk kita simak wawancara. Punya 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, Desa Baru Belitung Timur jadi desa sadar kerukunan. Bagaimana perasaan Anda mendengar berita ini? Biasa saja sih, kan sudah menjadi hal yang biasa setiap daerah itu memiliki lebih dari satu agama. Menarik gitu ya, karena termasuk yang jarang, terutama untuk daerah Belitung sendiri, ada satu desa yang terdapat 6 agama sekaligus. Mendengar berita ini tentunya sangat senang karena di desa itu tercipta kerukunan di antar agamanya. Mengapa banyaknya agama di suatu desa dianggap sebagai standar kerukunan? Karena pihak terkait yang menetapkan semakin banyak agama itu semakin rukun. Perbedaan agama ini kan menjadi suatu hal yang berbeda. Nah, biasanya ketika ada perbedaan itu dalam suatu tempat atau apapun, suka ada clash gitu. Berdasarkan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika kan yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Mungkin berdasarkan itu makanya disebut standar kerukunan. Apa yang Anda ketahui tentang toleransi? Menurut saya sih toleransi itu kita saling menghargai agama lain tanpa kita harus ikut campur ke dalam agama tersebut. Saling menghargai gitu ya, terutama ini konteksnya agama, jadi menghargai antara sesama agama. Saling menghargai satu sama lain. Menghargai satu sama lain, menghargai perbedaan yang ada dari agama, suku, dan segala macam. Bagaimana toleransi yang benar di dalam Islam? Di dalam Islam kan sudah jelas ya, seperti surat Al-Kafirun, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi tidak perlu kita harus ikut perayaan non-muslim. Di mana kita itu bisa membiarkan masing-masing agama itu berjalan dengan sendirinya gitu, tanpa adanya percampuran gitu, tanpa adanya campur adukan gitu. Seperti contohnya, seandainya ada orang Kristen gitu mengucapkan salam gitu kayak assalamualaikum kepada orang muslim, nah itu di dalam Islam bukan sebuah toleransi gitu. Dalam Islam tidak ada toleransi dalam hal keimanan dan peribadatan. Menurut Anda, apa bahaya toleransi yang kebablasan? Banyak sih sebenarnya, tapi menurut saya yang paling besar itu bisa merusak akidah, mengancam keimanan. Bahayanya adalah bisa merusak akidah gitu. Takutnya kalau toleransi yang kebablasan itu nanti akan terjadinya akulturasi kebudayaan, takut terjadi penyimpangan-penyimpangan. Apa harapan Anda kepada pemerintah berkaitan dengan permasalahan ini? Pemerintah itu tidak perlu berlebihan, karena kan kita dari dulu itu sudah rukun ya. Tetapi justru dengan memaksakan itu bisa menjadi toleransi yang kebablasan. Harapan saya pemerintah itu memberikan contoh yang benar, definisi toleransi itu seperti apa gitu. Mungkin harus dipertegas lagi dari keamanan. Mungkin kan biasanya terjadi banyak kerusuhan. Ngiri sahabat muslimah ho. Praktik toleransi beragama yang nuah digaung-gaungkan nih galak terliwat berlebihan. Cemana Islam ngemandang masalah nih? Yolah, sama-sama kita simak penjelasan Ustazah. Sahabat muslimah, jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyak kok. Baru-baru ini Desa Baru, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicanangkan sebagai desa sadar kerukunan karena memiliki penduduk dengan 6 agama resmi yang diakui di Indonesia.
Desa ini memang memiliki penduduk muslim cukup banyak ya, ada sekitar 8.381 orang. Ada penganut agama Budanya, agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Konghucu, dan Hindu. Termasuk juga di desa ini ada 3 masjid, ada 2 gereja, ada 1 vihara, dan 2 kelenteng. Lalu kemudian Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencanangkan desa baru ini ditetapkan sebagai desa sadar kerukunan. Nah, ditambah lagi ya alasannya karena desa ini meskipun umatnya bervariasi tetapi tidak pernah ada gesekan antar agama dan terjadinya konflik ya, atau bisa dikatakan toleransinya cukup tinggi. Sehingga dianggap bahwa desa ini adalah desa yang perlu mendapatkan penghargaan sebagai desa kerukunan. Dengan adanya desa sadar kerukunan yang digagas oleh Menteri Agama ini menjadikan masyarakat berlomba-lomba meraih penghargaan tersebut. Desa sadar kerukunan menjadi indikator sejauh apa toleransi itu berjalan di sebuah desa. Namun, jika ditelusuri, toleransi yang dimaksud justru menyisipkan ide pluralisme yang menganggap semua agama sama. Pada akhirnya, bukannya semakin menguatkan umat Islam dalam beragama, program ini justru mengikis jati diri Muslim karena mereka harus menerima agama lain sama benarnya dengan agama Islam. Begitupun dengan ajarannya, umat Islam dipaksakan untuk menerima bahwa agama lain punya ajaran yang sama benarnya. Maka Islam bukan lagi dianggap sebagai agama yang istimewa yang harus dijaga akidahnya. Sehingga umat Islam bisa dikatakan tidak lagi bangga dengan agamanya sendiri. Wajar akhirnya umat Islam tidak berupaya untuk menjaga akidahnya dan menjalankan ajaran agamanya. Karena narasi moderasi ini mempropaganda bahwa semua agama harus diberi panggung yang sama karena sama-sama benar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa negara hari ini telah gagal dalam menjaga akidah Islam pada umat. Padahal sejatinya negara itu harus tampil terdepan dalam menjaga akidah umat Islam. Lebih jauh lagi, pengkategorian desa kerukunan beragama ini merupakan salah satu poin penting dalam menjajakan proyek moderasi beragama. Moderasi beragama masuk dalam RPJMN 2020-2024. Di dalamnya terdapat program prioritas moderasi beragama. Di antara tujuannya adalah untuk penguatan pemahaman menghormati perbedaan, bersedia hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam, serta mengedepankan nilai-nilai toleran dan inklusif. Proyek ini ditenggarai sangat terbuka dengan nilai-nilai barat. Proyek ini bukan berdiri tiba-tiba, melainkan merupakan rencana matang dari Rand Corporation yang berawal dari jaringan hingga proyeknya masuk dalam RPJMN negara ini. Proyek ini muncul karena Barat melihat bahwa Islam itu adalah musuh besar ideologi mereka. Maka untuk menghadapi musuh ini haruslah ditabuh genderang perang melawan terorisme yang sejatinya itu adalah perang melawan Islam. Sejatinya moderasi beragama inilah yang menimbulkan konflik antar umat beragama, bukan ajaran Islam. Berbeda dengan sistem Islam yang tegak di bawah institusi khilafah. Khilafah menjadikan akidah Islam sebagai asas negara. Karena itulah seluruh bentuk hubungan antar masyarakat, baik antar umat Islam maupun antar pemeluk agama yang berbeda, disandarkan pada aturan Islam saja. Aturan tersebut berasal dari Sang Pencipta manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang maha adil. Tentu saja aturan-aturannya bisa dikatakan pasti adil untuk seluruh umat manusia. Islam memiliki mekanisme jitu dalam menjaga persatuan umat meski berbeda agama dan keyakinan. Prinsip Islam tentang toleransi dan ketegasan khilafah dalam memimpin negara menjadikan kesatuan umat dapat terwujud tanpa adanya konflik. Terkait toleransi, moderasi beragama itu memiliki pandangan yang berbeda dengan perspektif Islam. Dalam Islam,
Toleransi berarti membiarkan dan menghormati umat agama lain, memeluk agamanya dan beribadah. Sedangkan toleransi menurut moderasi beragama tidak sebatas demikian, karena bersandar pada paham liberal yang relatif dan berbasis sekulerisme dan pluralisme. Meski hidup dalam naungan pemerintahan Islam, masyarakat non-muslim mendapatkan hak-hak yang sama dengan kaum muslim sebagai warga negara. Mereka memperoleh jaminan keamanan dan kesejahteraan dari negara. Bahkan mereka bebas melakukan peribadatan sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Namun, negara melarang syiar agama mereka dan bentuk apapun di tempat-tempat umum, termasuk media. Karena ini salah satu cara bagi khilafah untuk menjaga akidah umat Islam. Sebaliknya, khilafah menganggap mereka sebagai objek dakwah untuk mengajak pada keselamatan dunia dan akhirat. Negara menerapkan aturan Islam dalam mengatur kehidupan publik karena aturan Islam adalah aturan yang sempurna. Dapat mengakomodir kesejahteraan seluruh manusia dan alam tanpa pandang bulu apakah dia muslim ataukah bukan. Aturan Islam sungguh menyejahterakan. Maka tidak butuh narasi toleransi dengan ide moderasi beragama. Karena sesungguhnya Islam telah mengajarkan dan memperagakan toleransi dengan sangat baik dan indah sejak masa Rasulullah sekitar 15 abad yang lalu. Orang-orang yang tidak muslim merasakan hidup sejahtera di bawah naungan Islam. Bahkan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan mereka meminta hidup dan perlindungan di bawah kekuasaan Islam. Praktek toleransi ini betul-betul dapat terlihat nyata pada saat itu. Tidak ada konflik agama, suku, ras, warna kulit. Bahkan justru Islam itu datang untuk menyatukan umat manusia. Maka sudah saatnya hari ini kita kembali menerapkan Islam secara kafah dalam bingkai negara.